kita punya 50 helikopter yang langsung bergerak ke sana. Kemudian kita juga mengerahkan 50.000 pasukan, Mas. Itu dalam hitungan saya sekitar 4 divisi. Boleh mengatakan bahwa kita punya kapasitas. Kapasitas kita tidak minta dukungan dari internasional. Luar biasa menurut saya, tetapi perlu untuk meminta pandangan, minta pendapat. At least kita mengundang Insarak sebagai contoh. Kemudian AHA Center yang memang tergabung langsung di ASEAN. Itu bisa kita undang dan kita tidak menilai diri kita sendiri, tapi kita evaluasi, memperbaiki apa yang menjadi titik lemah kita supaya kegiatan yang kita lakukan ini objektif. Kenapa tidak ditarik jadi bencana nasional? Ya, betul. Itu jadi pertanyaan yang banyak diperbincangkan sekarang, Pak. Betul. Dan untuk saat ini Indonesia masih bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait bencana alam Sumatera dan operasi militer TNI selain perang seberapa efektif, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, belakangan ini sudah hampir sebulan pasca terjadinya banjir bandang, kemudian longsor dan lain-lain, khususnya di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita lihat di layar-layar kaca kita, TNI juga terlibat aktif gitu ya, dalam proses evakuasi maupun pemulihan dan lain-lain gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini di episode kali ini kami mengundang seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya di Armory Talks. Beliau adalah Maijen Okta Heru. Beliau merupakan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kita langsung sapa beliau. Pak Okta, apa kabar Pak? Baik Mas, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Baik, sehat Alhamdulillah. Kita udah sering di Armory Talks, tapi baru kali nih Bapak hadir di studio. In person. Ya, baik Mas. Terima kasih banyak Pak, mau hadir, udah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak yang pasti cukup padat ya. Yep. Pak, ini tadi saya udah kasih pengantar terkait bencana ini Pak, baik, lagi rame gitu ya. Kita sama-sama tahu, setiap kali terjadi bencana TNI pasti akan terlibat aktif gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah seberapa efektif itu yang menjadi tema bahasan kita hari ini. Bagaimana Pak Okta melihatnya itu Pak? Ya, kalau kita melihat efektivitas dari apa yang dilaksanakan oleh TNI, kita sebelumnya juga saya harus bersimpati dengan situasi yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, Mas, tentunya. Ini hal yang sangat membuat kita prihatin. Kemudian mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang hal ini tidak terulang kembali. Amin. Saya berdoa mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal dan bagi keluarga-keluarga yang tertimpa bencana pada saat ini, saya ikut mendorong untuk segera pulih dari situasi yang terjadi saat ini. Nah, kalau kemudian pertanyaan seberapa efektif, kemudian kita bisa melihat perbandingan. Sebelumnya saya mengambil suatu perbandingan dulu. Ternyata Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, itu juga tertimpa bencana yang sama. Oh iya Pak. Karena laut Pasifik itu kondisinya memang dingin saat ini. Kemudian laut Hindia juga dingin saat ini. Dan permasalahannya adalah kita berada di daerah tropis dan daerah tropis ini kan panas Mas. Panas, kemudian menimbulkan perbedaan situasi dan mengakibatkan angin yang besar. Angin ini kan membawa air. Angin ini membawa air.
Dan bisa dibayangkan ketika angin tersebut pada saat membawa air, menahan air untuk turun untuk sementara, dan air hujan yang harusnya untuk 1 bulan ditumpahkan dalam waktu 3 hari, Pak. Dalam waktu 4 hari. Itu bencananya luar biasa. Tetapi ada perbedaannya, Mas. Perbedaannya ternyata di Thailand, di Malaysia, kemudian di Vietnam, itu hanya banjir saja. Di Indonesia banjirnya bawa kayu, Mas. Bawa kayu. Miris ya Pak, kalau ngeliat video-video yang beredar tuh ya. Bawa kayu, kayunya sampai ke laut. Dan ya mudah-mudahan pemerintah juga cepat tanggap tentang hal ini, kerusakan lingkungan yang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, efektivitasnya sekarang. Efektivitasnya di setiap bencana di dunia ini memang tentaranya pasti ikut serta. Kita kan punya badan BNPB yang untuk penanggulangan bencana. Dalam civil military cooperation itu memang diperlukan kerjasama antara badan sipil, dalam hal ini kalau di Indonesia untuk Natural Disaster Agency tersebut, dengan TNI itu sangat diperlukan. Seperti juga negara lain juga dilakukan hal yang sama. Nah, efektivitasnya itu tergantung pada situasi. Kita ada 3 situasi. Ada situasi di mana pencegahan, prevention. Kemudian yang kedua situasi tanggap bencana. Kemudian yang ketiga situasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ketika kita bicara langsung tanggap bencana, ini yang agak sulit, Mas, efektivitasnya. Tetapi tidak mendenial apa yang sudah dilakukan oleh TNI dan pemerintah. Pemerintah sudah sangat luar biasa untuk mengatasi ini, untuk bisa memperkecil jumlah korban yang meninggal, kemudian segera memberikan air bridge yang dilaksanakan dengan helikopter. Kemudian kita menggunakan pesawat-pesawat C-130J yang terbaru itu, yang baru kita punya dengan A400 yang dari Prancis. Itu akan memperkecil turnaround-nya, run dari pesawat tersebut dari tempat supply ke tempat kebencanaan. Demikian, Mas. Iya. Ya, Mas. Nah, kita tahu TNI itu mengerahkan sejumlah ini ya Pak, kekuatan udara gitu. Misalnya helikopter, Hercules gitu, bahkan pesawat Airbus gitu ya. Menurut perspektif Pak Okta, kira-kira sampai dengan hari ini tuh ada kendala di mana sih sebenarnya Pak terkait distribusi logistik gitu, misalnya koordinasi segala macam, karena kan kalau kita lihat ya hasil pantauan kita di media masih ada aja yang terisolir dan lain-lain gitu. Gimana Pak Bapak? Ya. Saya melihat sebenarnya harus ada kombinasi dari kerjasama itu, baik dari TNI, pemerintah, kemudian TNI, setelah TNI tentunya juga pemerintah daerah, kemudian ada lembaga-lembaga masyarakat yang ikut andil di dalam kegiatan tersebut. Nah, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Iya betul. Nah, boleh jadi pada saat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan alamnya belum baik, Mas. Alamnya belum bersahabat. Kemudian ada keterbatasan supply. Kemudian ada keterbatasan untuk memberikan bantuan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Nah, itu jadi masalah yang perlu dibicarakan. Kemudian early warning system. Kemudian apa yang bisa dilihat oleh BMKG. Sekarang memang BMKG sudah bekerja luar biasa untuk bisa melihat situasi yang berkembang. Kemudian kita selalu menanyakan kira-kira nanti bagaimana di sini. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana para petugas-petugas itu ketika melakukan bekal ulang bantuan kepada masyarakat yang terdampak di tengah cuaca yang
tidak mendukung, lagi tidak stabil lagi ini. tidak stabil. Nah itu juga sangat mengganggu. Nah kemudian selain dari airlift, kemudian selain dari air bridge tadi, kita juga memerlukan kerjasama yang kuat di infrastruktur di darat. Bagaimana perbaikan-perbaikan jembatan agar apa wilayah-wilayah yang terisolir tadi segera dapat didatangi, segera dapat dikunjungi. Ada raider yang punya kemampuan itu, ada pasukan ZENI yang punya kemampuan itu, dan kemudian bagaimana pembuatan jembatan-jembatan itu, bahkan pemerintah sekarang sudah luar biasa. Satgasnya, komandan satgasnya langsung dari Angkatan Darat, langsung kasat, kamu jadi komandan satgas. Dan hari ini terakhir saya dengar sudah 8 jembatan dari kebutuhan sekian puluh jembatan yang diperlukan. Nah ini juga yang perlu dihitung. Kemudian yang terus-menerus harus dilakukan adalah assessment. Assessment berapa yang masih perlu diperbaiki, anggarannya berapa yang, karena beberapa pandangan yang saya dengar dari beberapa pemikir, sumber narasumber yang ada, itu kan assessment itu luar biasa. Iya betul Pak. Assessment kemudian bagaimana kemampuan pemerintah untuk melakukan dukungan dalam hal tersebut. Demikian. Nah Pak, kalau kita lihat bencana kali ini kan sangat menonjol gitu ya Pak. Karena sampai dengan saat ini tanpa adanya bantuan asing gitu ya Pak. Apakah menurut Pak Okta langkah kemandirian ini menunjukkan kemampuan kita sudah mendekati standar internasional dalam disaster response? Terus kira-kira apa indikator objektif untuk menilainya Pak? Kalau dalam pemikiran saya, karena kita tidak mengatakan bahwa kita punya kapasitas. Kapasitas kita tidak minta dukungan dari internasional. Itu cukup baik dan sangat luar biasa menurut saya bahwa kita punya 50 helikopter yang langsung bergerak ke sana. Kemudian kita juga mengerahkan 50.000 pasukan, Mas. 50.000 pasukan itu dalam hitungan saya sekitar 4 divisi. Belum lagi dari BNPB. Betul. Belum lagi dari Pemda, Basarnas dan lembaga swadaya yang lain, swadaya masyarakat. Itu sudah luar biasa. Tetapi supaya itu menjadi objektif, kita perlu untuk meminta pandangan, meminta pendapat. At least kita mengundang pemerhati seperti dari INSARAG sebagai contoh, International Search and Rescue Advisor Group yang dimiliki oleh PBB. Kemudian kita punya AHA Center yang memang tergabung langsung di ASEAN Humanitarian Action for Disaster Relief. Itu bisa kita undang dengan usaha kita. Mereka yang akan menilai. Supaya apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan ini objektif. Objektif dan kita kita tidak menilai diri kita sendiri, tapi kita memperbaiki apa yang menjadi titik lemah kita. Karena kembali lagi bahwa setiap kegiatan itu harus ada evaluasi. Nah, titik lemah kita ini itu yang kita perbaiki untuk memperoleh pengakuan dari lembaga-lembaga tersebut. Oke. Pak, dalam operasi kebencanaan kan kita tahu TNI selalu bekerja sama. Tadi udah Pak Okta sampaikan juga, misalnya bekerja sama dengan BNPB, Basarnas, pemerintah daerah gitu, bahkan dengan relawan gitu ya Pak ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa tantangan utama dalam integrasi komando dan komunikasi antara sipil militer nih Pak? Terus bagaimana menghindari tumpang tindih komando di lapangan itu Pak? Ini menarik sekali ini Mas, menarik ini sekali. Juga sering jadi persoalan juga di lapangan nih Pak. Betul. Tapi sebenarnya bagaimana kegiatan kita, bagaimana kebiasaan kita? Bagaimana kebiasaan kita? Kembali lagi tadi saya menyampaikan di awal bahwa harus ada koordinasi sipil military, the civil military cooperation dalam bidang apa saja, termasuk di dalam bidang untuk kebencanaan.
yang kita alami saat ini. Kemudian dalam situasi yang terjadi tersebut, bagaimana kita membiasakan situasi satu komando yang tadinya kan tidak terintegrasi. Betul. Bagaimana kita membuat itu terintegrasi? Bagaimana BNPB itu dirapatkan, menurut saya di kantor-kantor militer yang mudah dijangkau di daerah-daerah terdampak. Kemudian BNPB harus memiliki komando. Jadi situasi ini adalah situasi yang betul-betul situasi sipil yang kemudian disupport penuh oleh militer. Itu yang saya berharap itu bisa dilakukan dalam kondisi ini. Kita concernnya Bapak Presiden luar biasa. Presiden langsung datang ke sana, Mas. Udah 2 kali ya Pak kalau nggak salah. Udah berapa kali ya? 2-3 kali ke wilayah terdampak. Kemudian para menteri-menteri datang semua ke sana. Nah, dari hal tersebut kita melihat bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam hal ini untuk permasalahan tersebut tidak terjadi lagi di masa depan dan bagaimana kita bisa memberikan pertolongan. Nah, karena militer kemudian search and rescue dan seterusnya itu perlu ada jembatan udara yang cepat, bagaimana ke pengobatan, bagaimana ke rumah sakit, kemudian airliftnya bagaimana membawa barang-barang ke sana dan seterusnya. Dan yang paling pokok lagi adalah bahwa pemerintah sudah menarik dokter-dokter yang ada di daerah lain. Beliau membandingkan ada 3 provinsi terdampak dihadapkan dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga ketika ada orang mengatakan kenapa tidak ditarik jadi bencana nasional? Ya, betul. Itu jadi pertanyaan yang banyak diperbincangkan sekarang, Pak. Betul, Mas. Saya melihat pemerintah beralasan ada 3 provinsi dibanding dengan 38 provinsi. Kalau ingat Los Angeles kebakaran, bagaimana kebakaran di Los Angeles itu diselesaikan oleh Amerika Serikat sendiri. Padahal wilayah yang terdampak demikian luas, demikian banyak korban yang meninggal pada saat itu. Beliau negara Amerika menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas untuk melakukan itu. Demikian juga Indonesia. Kalau perbandingannya seperti itu, bahkan dengan diplomatis, Bapak Prabowo sudah menyampaikan beliau berterima kasih terhadap perhatian dari negara-negara lain. Dan untuk saat ini Indonesia masih bisa untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu yang menjadi titik berat yang mungkin juga perlu menjadi pegangan bagi kita. Nah, Pak, terkait di lapangan ini Mas. Selain pengerahan alutsista, elemen manusia kan juga faktor penentu ya Pak. Baik. Jadi bagaimana Bapak menilai kesiapan prajurit untuk operasi kemanusiaan dalam hal ini berskala besar kalau kita boleh bilang ya Pak, mengacu ke bencana yang di Aceh, Sumut dan Sumbar, termasuk pelatihan SAR, air mobility dan manajemen evakuasi. Apakah dari sisi akademik kurikulum yang digunakan selama ini udah cukup memadai nih Pak untuk ke arah sana Pak? Secara taktis saya melihat karena saya juga sebagai akademisi bekerja di Universitas Pertahanan saat ini. Saya juga melihat ada situasi prodi-prodi kebencanaan di Fakultas Manajemen dan Ketahanan Nasional. Itu juga menjadi semacam mirroring gitu. Bagaimana keseriusan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan kajian-kajian akademik di level universitas. Dan tetapi secara taktis prajurit kita siap sebenarnya secara taktis. Tapi kemudian kita tidak hanya bicara masalah taktis,
Karena kita bicara itu dari prevention, kemudian bicara tanggap bencana, sampai ke restrukturisasi dan rehabilitasi, Mas. Rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi kita bicara tidak lagi hanya bicara responsif, reaction, karena setiap ada masalah kita reaksi, respon gitu kan. Tapi kita bicara luas. Kita bicara luas, bagaimana preventionnya, bagaimana kita tanggap bencana, mengurangi semaksimal mungkin korban yang jatuh, Mas. Iya. Karena ketika terjadi bencana, kemudian kita datang, terjadi bencana kita datang untuk mengamankan korban dan seterusnya, itu sangat berarti dibanding kita datangnya 2 hari 3 hari kemudian. Udah berapa jiwa yang melayang, yang hilang pada saat itu, kemudian situasi ini mengajak kita untuk berpikir lebih strategis. Lebih strategis, kita bicara tentang bagaimana lingkungan hidup, betul, bagaimana pengelolaan dampaknya apabila terjadi hal-hal seperti ini, bagaimana kalau bencana tiba-tiba alam itu tidak ramah lagi sama kita. Ya, kita bandingkan tadi ya dengan 3 negara yang lain. 3 negara yang lain itu sudah selesai, Mas. Walaupun mungkin ada kerusakan-kerusakan, tapi tidak membawa tanah longsor, tidak membawa kayu dan seterusnya. Kemudian kita melihat juga dampak-dampak yang lain, karena alam ini ternyata bergerak. Dari siklon yang ada di wilayah di atas Sumatera Utara, sekarang bergerak ke Riau, bergerak lagi nanti ke Lampung, ke Jakarta, Mas. Sukabumi sudah, kemudian Bali kemarin banjir lagi, dan seterusnya. Saya berpikir sekarang apakah bila memungkinkan, Mas, bahwa kita bisa mencontoh Jepang, bisa mencontoh negara-negara lain. Jepang itu sudah punya kemampuan. Saya di Korea Selatan atau Jepang, ketika ada angin kencang besok saja, HP saya itu sudah akses mengatakan besok ada angin kencang jam sekian sampai jam sekian. Early warning sistemnya berjalan. Berjalan, tepat, Mas, tepat. Bagaimana kalau Indonesia kita mulai membangun lagi kepercayaan itu dengan sistem yang ada di BMKG, satelit, kemudian early warning system, itu bisa lebih efektif dan efisien membangun itu untuk prevention. Betul. Dan kemudian bagaimana kita membiasakan untuk selalu mengadakan latihan. Latihan-latihan yang tadi Mas bilang menghilangkan perbedaan-perbedaan komando antara BNPB dengan militer. Kemudian kita mengaktifkan kembali BNPB yang ada di daerah. BNPB daerah. Di daerah, kemudian kita menetapkan Koramil, yang lain-lain yang ada di daerah itu menjadi pos terdepan kita untuk memberikan report. Karena di lapangan itu kan kadang-kadang lebih tajam dengan situasi apabila kita melihat dengan alat. Betul. Demikian, Mas. Nah, Pak, tadi sempat Bapak singgung soal bencana ini ke depan gitu ya. Melihat bencana yang frekuensinya kalau menurut prediksi BMKG juga kan makin tinggi nih, Pak. Betul. Ya, betul. Cuaca lagi nggak stabil gitu ya. Iya. Kira-kira menurut Bapak apa rekomendasi strategi jangka panjang bagi TNI agar tidak hanya reaktif, tetapi menjadi bagian dari doktrin pertahanan nasional yang adaptif, baik dalam struktur, alutsista maupun kemitraan lintas lembaga. Gimana, Pak? Tadi sempat disinggung sedikit juga. Yang pertama mungkin kita mengaktifkan komando gabungan. Komando gabungan BNPB. Walaupun mungkin yang jadi penanggung jawab di daerah adalah BNPB daerah, dan supportnya itu fully dari militer. Fully dari militer. Bukan berpikir nanti militeristik, nanti ini. Tapi yang punya alat dual function yang kita harapkan
itu hanya militer, Mas. Saya mengusulkan pemerintah membuat itu komando gabungan tersebut, kemudian membeli alat-alat militer yang setiap saat itu modular. Oke. Seperti umpamanya kapal rumah sakit. Kapal rumah sakit itu bisa dibentuk jadi apa? Modulnya apa nih? Kapal rumah sakit yang dimiliki Angkatan Laut kan banyak, Mas. Kemudian dirapatkan. Kemudian ada hal lain. Seandainya kita punya kapal induk. Seandainya kita punya kapal induk. Masalah itu sebagian besar daripada kita bolak-balik jauh-jauh. Itu kalau semua dibawa dari kapal induk, kegiatan-kegiatannya. Itu memperpendek jarak, Mas. Betul. Memperpendek jarak. Saya ingat di tsunami. Pada saat tsunami Aceh, itu Armada 7 udah datang. Kapal induk Perancis sudah dekat di garis pantai kita. Tapi untuk masuk itu minta izin terus. Betul. Karena kita selalu menghubungkan itu dengan situasi keamanan di nasional Indonesia, pertahanan nasional Indonesia. Itu yang kita hubungi. Tetapi seandainya kita bisa mewujudkan itu sangat luar biasa, sangat berfungsi dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi korban dan bagi kita di dalam rangka kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Demikian. Nah, artinya dalam hal ini juga TNI perlu meningkatkan ya, Pak. Betul. Komunikasi, koordinasi gitu ya ke antar lembaga tadi, gak cuma dalam lingkungan militer tapi sipil juga gitu ya, Pak ya, untuk memaksimalkan kinerja di lapangan gitu ya. Oke. Pak Okta, terima kasih banyak udah mau sharing dan berbagi. Yang pasti saya yakin kita semua yang ada di sini berharap semoga apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar itu segera berakhir, Pak. Dan pemulihan juga bagi saudara-saudara kita yang terdampak bisa berlangsung cepat. Kemudian yang pasti meskipun tadi tempat Pak Okta singgung juga ya, ada peringatan juga sudah dari BMKG soal kondisi cuaca yang tidak stabil ini. Cuma kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Pak, cukup bencana yang di 3 provinsi ini aja, jangan ada susulan. Saya ada satu lagi. Boleh silakan Pak, silakan. Harapan saya, silakan Pak. Sangat apresiasi. Saya juga TNI. Iya Pak. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pertahanan, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan unsur-unsur lain yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terus kita patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka, dan mudah-mudahan situasi ini dapat segera teratasi. Demikian Mas yang saya harapkan. Pak, doa terbaik lah dari kita pokoknya buat saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Pak Okta, terima kasih banyak udah mau hadir. Makasih banyak Mas, sama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang lain yang berbeda. Siap. Yang pasti udah gak nyasar kalau ke studionya Armory Ribbon, Pak. Baik Mas. Selamat libur. Selamat berlibur. Sama-sama Mas. Salam buat keluarga. Sama-sama Mas. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Maijen Okta Heru, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saksikan terus program-program lainnya hanya di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.